Musim kemarau bulan Juli tahun 2019, tanah di desa Sumberjati, Sukoharjo, retak-retak seperti kulit tua yang haus akan air. Angin panas berhembus membawa debu, membuat hidung perih dan tenggorokan kering. Dari kejauhan, Gunung Lawu berdiri gagah, seperti penjaga diam yang menyaksikan setiap rahasia yang tersembunyi di desa kecil itu. Desa Sumberjati selama ini dikenal sebagai desa yang damai. Suara anak-anak berlarian di pematang sawah, bau nasi yang baru matang dari dapur bambu, serta kicau burung di pohon randu semuanya membentuk harmoni yang menenangkan hati. Warga di sini hidup sederhana, tidak ada yang terburu-buru, seolah waktu berjalan pelan agar mereka tidak kehilangan rasa tentram. Namun, di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang kelak akan mengguncang bukan hanya desa Sumberjati, tapi juga seluruh Solo. Di tengah desa, berdirilah kolam lele besar milik Pak Sastro Wiryawan. Lelaki parubaya ini sudah lama dikenal warga sebagai sosok pekerja keras. Setiap pagi ia berjalan di pinggir kolam, mengenakan caping tua yang sudah pudar warnanya, menebar pakan sambil bersiul lirih. Bagi warga desa, Pak Sastro adalah teladan kesabaran dan ketekunan. Dari kolam lele yang keruh itu, ia berhasil menyekolahkan anak-anaknya, membangun rumah, bahkan membantu pemuda desa dengan memberi mereka pekerjaan kecil. Lele itu makhluk sabar, kata Pak Sastro suatu sore di warung kopi. Air keruh tidak membuatnya mati. Justru disitulah ia tumbuh kuat. Kita manusia pun harus belajar darinya. Ucapan itu sering diingat warga, dianggap sebagai nasihat hidup sederhana. Tapi tidak ada yang pernah menduga kolam yang selama ini menjadi sumber rezeki, suatu hari akan berubah menjadi sumber malapetaka. Kemarau tahun itu terasa lebih panjang dari biasanya. Air kolam semakin keruh, baunya lebih menyengat. Awalnya, warga tidak mempermasalahkan. Mereka sudah terbiasa dengan bau lumpur dan ikan. Tapi menjelang akhir Juli, bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi. Kenapa ya? Baunya makin tajam sekali. Bukan seperti bau ikan biasanya. Keluh seorang ibu sambil menutup hidung dengan selendang. Ah, mungkin karena panas terlalu lama. Nanti kalau hujan turun hilang sendiri, jawab seorang bapak tua, mencoba menenangkan. Namun, seorang pemuda bernama Rian Adiputra tidak mudah percaya. Usianya 23 tahun, rajin membantu di kolam Pak Sastro. Biasanya, saat ia menebar pakan, ikan-ikan lele langsung berebut naik ke permukaan. Tetapi belakangan, lele-lele itu enggan muncul. Air tetap tenang, hanya menyisakan bau busuk yang membuat perut mual. Pak, kenapa airnya makin bau ya? Tanya Rian suatu pagi. Pak Sastro tersenyum tipis, mengibaskan tangan. Itu biasa, nak. Kalau kemarau panjang memang begitu. Tidak usah terlalu khawatir. Jawaban itu membuat Rian terdiam. Tetapi hatinya masih ragu. Ia tahu benar bau kolam lele. Tapi yang satu ini, berbeda. Lebih menusuk. Lebih menyeramkan. Malam-malam, Rian sering terbangun. Angin membawa aroma busuk dari arah kolam, dari jendela kamarnya. Ia melihat lampu Petromax di rumah kecil Pak Sastro berpendar redup dikelilingi kabut tipis. Suara jangkrik dan kodok terdengar seperti biasa, tapi entah mengapa malam terasa lebih sunyi, seolah seluruh desa sedang menahan napas. Ada sesuatu di balik kolam itu, batinnya, sesuatu yang lebih gelap daripada lumpur. Rian tidak tahu bahwa firasatnya akan segera terbukti, bahwa kolam lele yang selama ini dianggap membawa berkah, ternyata menyimpan rahasia kelam yang tak seorang pun bisa bayangkan. Dan rahasia itu akan segera muncul ke permukaan. Pagi itu, matahari Solo naik perlahan di balik Gunung Lawu. Udara panas mulai menggigit, debu berterbangan setiap kali angin melintas di jalan tanah desa Sumberjati. Warga beraktivitas seperti biasa. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Ibu-ibu menjemur pakaian di halaman. Sementara para lelaki duduk di warung kopi, membicarakan harga gabah. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Rian bangun lebih pagi dari biasanya. Sejak malam sebelumnya, rasa gelisah menghantui tidurnya. Bau busuk dari arah kolam Pak Sastro semakin kuat, menusuk sampai ke kamarnya. Ia tidak sanggup lagi menahan rasa penasaran. Dengan karung pakan di pundaknya, ia melangkah ke arah kolam. Suasana masih sepi, hanya suara burung pipit yang berceloteh di sawah kering. Keringat membasahi pelipisnya, meski matahari baru setengah naik. Sesampainya di kolam, Rian berhenti sejenak.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menebar segenggam pelet ke permukaan air. Biasanya, air langsung beriak, penuh oleh ikan-ikan lele yang rakus. Tapi kali ini, tidak ada. Air tetap tenang, hanya beberapa ekor muncul malas, sebelum kembali menghilang ke dasar lumpur. Rian mengernyit, hatinya berdebar. Tangannya gemetar saat meraih bambu panjang yang biasa dipakai untuk mengaduk pakan. Dengan ragu, ia menusukkan ujung bambu itu ke dasar kolam. Blup, blup, gelembung udara muncul, membawa bau busuk yang lebih tajam. Rian menahan napas, matanya berair, karena aroma yang menusuk hidung. Ia mengaduk sedikit lagi, berharap menemukan jawabannya. Tiba-tiba, sesuatu yang berat tersangkut di ujung bambu. Rian menarik dengan sekuat tenaga. Sesuatu itu terangkat perlahan ke permukaan. Sehelai kain gelap, basah, lengket oleh lumpur. Ia menarik lebih kuat. Dan disitulah matanya membelalak. Sebuah bentuk aneh muncul dari lumpur keruh. Kulit pucat, membiru, jemari kaku. Sebuah lengan manusia. Darah Rian serasa berhenti mengalir. Napasnya tercekat, tubuhnya gemetar hebat. Bambu terlepas dari tangannya. Ia terjatuh ke tanah. Lututnya lemas, matanya masih terpaku pada lengan itu, perlahan mengambang, seolah ingin keluar dari kuburannya di dasar kolam. Ya Allah, ya Allah, bisiknya lirih. Wajahnya pucat pasi. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dan berlari sekencang-kencangnya menuju jalan desa. Nafasnya tersengal, dadanya seperti akan pecah. Pak Sastro, ada mayat. Ada mayat di kolam lele, teriaknya histeris. Warga yang baru keluar rumah terkejut mendengar jeritan itu. Sebagian mengira Rian bercanda, sebagian lagi merasa bulu kuduk mereka berdiri. Rasa penasaran membuat mereka ikut berhamburan menuju kolam. Sesampainya di sana, suasana berubah mencekam. Beberapa pemuda nekat mencoba menarik sesuatu dengan bambu panjang. Apa yang terangkat bukan sampah, melainkan tubuh seorang perempuan muda dengan rambut panjang terurai, kulit kehijauan, dan pakaian lusuh yang menempel di tubuhnya. Bau busuk langsung menyebar, membuat sebagian warga mundur spontan. Seorang ibu menjerit histeris, menutup wajah dengan selendang. Yang lain terpaku, tak sanggup berkata-kata. Keheningan singkat itu segera pecah oleh bisik-bisik panik. Astagfirullah, ini mayat sungguhan, ujar seorang bapak dengan suara tercekat. Jangan-jangan ini pesugihan lele, sambung seorang pemuda, membuat warga semakin ribut. Tatapan warga mulai mengarah ke Pak Sastro, yang baru saja muncul dengan wajah kebingungan. Keringat menetes di dahinya, meski matahari belum terlalu tinggi. Astagfirullah, apa ini? Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa, katanya dengan suara bergetar. Tapi tatapan curiga sudah terlanjur muncul di wajah sebagian warga. Situasi makin ricuh. Beberapa orang mencoba menguras kolam dengan pompa sederhana. Air perlahan surut, lumpur mulai terlihat, bau busuk semakin menyengat. Dan di sanalah pemandangan mengerikan terbuka. Bukan hanya satu tubuh, bukan dua, tetapi puluhan tubuh perempuan, bercampur dengan lumpur. Sebagian masih terikat, sebagian lain hampir menyatu dengan dasar kolam. Warga terdiam membeku. Ada yang jatuh pingsan, ada yang menangis histeris. Seorang bapak tua hanya mampu berbisik lirih, "Ya Allah, ini bukan satu, bukan dua. Ini banyak sekali." Tangisan dan teriakan memenuhi udara desa. Anak-anak segera ditarik menjauh. Para pemuda saling berpegangan karena ngeri melihat kenyataan di depan mata. Hari itu, desa Sumberjati yang selama ini dikenal damai, resmi kehilangan ketenangannya. Kolam lele yang dulu jadi kebanggaan, kini berubah menjadi kuburan rahasia yang menyeret seluruh desa ke dalam badai ketakutan. Dan sejak saat itu, hidup warga Sumberjati tidak akan pernah sama lagi. Berita tentang penemuan mayat di kolam lele menyebar secepat api yang ditiup angin kencang. Hanya dalam hitungan jam, desa Sumberjati yang biasanya sepi kini dipenuhi kerumunan. Warga dari desa sekitar datang berbondong-bondong. Sebagian ingin tahu, sebagian lagi hanya ingin memastikan kabar yang sulit dipercaya itu. Menjelang siang, suara sirine meraung di jalan tanah desa. Sebuah mobil patroli berhenti di dekat kolam. Polisi lokal segera memasang garis kuning, melarang warga mendekat. Petugas forensik yang didatangkan dari Solo
mulai mengevakuasi satu persatu jasad dari dalam lumpur. Kantong hitam berderet di tepi jalan, jumlahnya semakin bertambah. Tangis dan jeritan pecah setiap kali kantong baru diangkat. Rian berdiri di antara kerumunan, wajahnya pucat, tubuhnya masih gemetar. Bayangan lengan manusia yang ia tarik dari dasar kolam terus menghantui. Ia memegang kepala, merasa dunia berputar. Di sisi lain, Pak Sastro terduduk lemas. Mata warga tertuju padanya, sebagian dengan curiga, sebagian dengan kasihan. Lelaki itu hanya bisa mengulang-ulang sumpahnya. Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa. Kolam ini saya rawat setiap hari. Saya tidak pernah melihat ini semua. Suaranya parau, nyaris tak terdengar di tengah kegaduhan. Menjelang sore, suasana semakin ramai. Wartawan lokal berdatangan. Kamera menyorot wajah-wajah panik, merekam setiap tangis dan setiap kantong jenazah. Judul berita besar segera menyebar. Puluhan mayat perempuan ditemukan di kolam lele Sukoharjo. Di tengah hiruk-pikuk itu, sosok lain muncul. Sebuah mobil dinas berwarna hitam berhenti di depan balai desa yang kini dijadikan posko sementara. Dari dalamnya turun seorang lelaki muda bertubuh tegap, mengenakan kemeja putih dengan lencana polisi di dadanya. Matanya tajam, langkahnya mantap. Dialah Ardi Nugraha, penyidik dari Jakarta yang dikirim langsung setelah kasus ini mengguncang berita nasional. Meski usianya baru 30-an, namanya dikenal sebagai polisi yang berani menghadapi kasus sulit. Pak Lurah Darmaji segera menyambut dengan senyum ramah, menjabat tangannya erat. Selamat datang Pak Ardi, warga kami gelisah sekali. Semoga kedatangan Anda membawa kejelasan, katanya dengan nada bergetar namun tetap manis di depan kamera wartawan. Ardi menatapnya beberapa detik, seolah mencoba membaca isi hatinya. Senyum Darmaji terasa terlalu sempurna, seakan menyembunyikan sesuatu. Tapi Ardi hanya mengangguk pelan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin Pak Lurah. Mohon semua warga bekerja sama. Jangan ada yang menutupi informasi. Setelah koordinasi singkat, Ardi bersama timnya menuju kolam. Begitu melihat langsung, langkahnya terhenti. Di hadapannya, lumpur kolam yang separuh dikuras, masih menyimpan sisa horor. Potongan kain, gelembung udara busuk, bekas tubuh yang belum sempat terangkat. Bau anyir menusuk hidung, membuat perut terasa mual. Ardi sudah terbiasa dengan TKP kriminal. Namun pemandangan kali ini di luar nalar. Jumlah korban begitu banyak, seolah ada tangan keji yang membuang manusia seperti sampah. Ia menoleh, melihat seorang pemuda duduk termenung dengan wajah pucat dan mata kosong. Itu siapa? Tanya Ardi kepada seorang warga. Itu Rian, Pak. Anak muda yang pertama kali menemukan mayat di kolam. Ardi mendekat lalu duduk di sampingnya. Kamu Rian? Tanyanya lembut. Rian mengangguk pelan. Bibirnya bergetar. Ceritakan dari awal, jangan ada yang kamu sembunyikan. Dengan suara terputus-putus, Rian menjelaskan bagaimana ia menebar pakan, menusukkan bambu, lalu menarik lengan manusia dari dalam lumpur. Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan ketulusan rasa takut anak muda itu. Jelas, Rian bukan pelaku, melainkan korban trauma. Setelah berbincang dengan Rian, Ardi mendekati salah satu kantong jenazah yang belum dibawa. Ia meminta izin petugas forensik untuk melihat sebentar, hanya sekilas, untuk memastikan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Resleting kantong dibuka perlahan. Begitu wajah jenazah terlihat, tubuh Ardi membeku. Seorang perempuan berusia sekitar 40-an. Rambut panjang terurai, wajahnya meski rusak masih menyimpan garis-garis yang sangat dikenalnya. Jantung Ardi berdetak kencang, matanya berkaca-kaca. Ibu, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Ingatannya melayang ke masa kecil. Ibunya, Sulastri, hilang ketika ia masih duduk di sekolah dasar. Sejak itu, keluarganya porak-poranda. Dan kini, wajah itu begitu mirip dengan ibunya. Rekan Ardi menatap heran. Pak Ardi, Anda kenal korban ini? Ardi menarik napas panjang, berusaha menahan emosi. Saya belum bisa yakin, tapi wajahnya sangat mirip dengan ibu saya. Kita perlu konfirmasi forensik. Sejenak suasana hening. Tak ada yang menyangka. Penyidik yang dikirim justru mungkin memiliki hubungan pribadi dengan salah satu korban. Namun Ardi cepat menguasai diri. Ia menutup kembali resleting kantong, lalu menegakkan tubuh. Apapun yang terjadi, saya akan tetap profesional. Tapi mulai detik ini,
Kasus ini juga menyangkut keluarga saya. Hari itu, Ardi bekerja lebih keras dari biasanya. Ia meneliti setiap laporan orang hilang di sekitar Solo beberapa tahun terakhir. Lembar demi lembar dibuka, nama demi nama dicocokkan dengan identitas jenazah, dan ia menemukan pola aneh. Sebagian besar korban adalah perempuan sederhana, hilang di sekitar pasar, terminal, atau jalan sepi. Semua jejak, entah bagaimana, selalu kembali mengarah ke desa Sumberjati. Ardi mengepalkan tangan. Amarah mendidih di dadanya. Bagaimanapun caranya, saya akan temukan siapa dalang di balik semua ini. Dan mereka harus membayar mahal. Malam turun di desa Sumberjati, dengan keheningan yang ganjil. Lampu-lampu minyak di beranda rumah warga berpendar redup, sementara suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya. Namun di balai desa yang kini dijadikan posko, suasana justru penuh ketegangan. Ardi duduk di meja kayu. Tumpukan berkas laporan orang hilang berserakan di depannya. Matanya lelah, namun pikirannya terus berputar. Laporan demi laporan memperlihatkan pola yang mencurigakan. Para perempuan sederhana, hilang tanpa jejak, dan anehnya semua terjadi di radius yang tidak jauh dari Sumberjati. Rian, yang duduk di pojok ruangan, memberanikan diri bertanya, "Pak Ardi, kenapa semua laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti polisi sebelumnya?" Ardi terdiam sejenak. Pandangannya kosong, menatap peta yang penuh tanda merah. "Entah, mungkin karena ada yang sengaja menutupinya," jawabnya lirih. Di luar posko, suara langkah kaki terdengar. Pak Lurah Darmaji masuk, mengenakan baju koko putih bersih. Wajahnya tetap ramah seperti biasa. Ia membawa termos teh dan beberapa piring kue untuk para petugas. "Silakan Pak Polisi, semoga bisa sedikit mengurangi lelah," ucapnya dengan senyum hangat. Ardi menerima dengan sopan, tapi tatapannya tetap tajam. Senyum Darmaji terasa terlalu sempurna. Warga jelas menghormatinya, banyak yang berhutang budi padanya. Namun, Ardi justru melihat sesuatu yang lain. Ada bayangan gelap di balik sorot mata kepala desa itu. Setelah Darmaji pergi, Rian mendekat dengan suara bergetar. "Pak Ardi, boleh saya cerita sesuatu?" Ardi menoleh, memberi isyarat agar ia duduk. "Beberapa malam sebelum bau busuk muncul, saya sering lihat truk besar masuk desa. Truk itu datang larut malam, lampunya dikecilkan. Saya pernah lihat sopirnya ngobrol dengan orang yang sering ikut Pak Lurah di kantor desa." Ardi menegakkan tubuh. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Kamu yakin dengan penglihatanmu?" Rian mengangguk mantap. "Saya tidak mungkin salah lihat." Ardi mencatat cepat di buku kecilnya. Informasi ini bisa menjadi kunci. Truk besar, datang malam-malam, dan ada keterlibatan orang dekat Darmaji. Semakin jelas, ada jaringan yang lebih besar daripada sekadar misteri kolam. Keesokan harinya, Ardi pergi ke Solo untuk memeriksa beberapa catatan keuangan yang mencurigakan. Dengan bantuan tim kecil dari kepolisian pusat, ia menemukan aliran dana besar yang masuk ke rekening pribadi Darmaji. Jumlahnya jauh melampaui gaji seorang kepala desa. Pengirimnya, seorang pengusaha bernama Sutarman, pemilik perusahaan logistik yang sudah lama dicurigai terlibat bisnis gelap. Ardi menatap angka-angka di laporan itu dengan rahang mengeras. Potongan puzzle mulai menyatu. Desa kecil Sumberjati ternyata bukan sekadar tempat yang kebetulan menjadi lokasi pembuangan mayat. Ada jalur, ada sistem, ada aliran uang. Malam itu, Ardi berdiri sendirian di tepi kolam Pak Sastro. Angin kemarau berhembus pelan, membawa aroma busuk yang masih tersisa. Bulan separuh menggantung pucat di langit, cahayanya jatuh ke permukaan lumpur yang hitam. Dalam hati, Ardi berbisik lirih, "Ibu, aku janji, aku akan cari siapa yang melakukan semua ini, dan aku akan pastikan mereka membayar." Namun, ia tidak menyadari. Dari kejauhan, sepasang mata sedang mengawasinya. Bayangan seorang pria berjaket hitam berdiri di balik pohon bambu, rokoknya menyala redup. Ia menyeringai tipis, lalu melangkah pergi. Pagi berikutnya, sebuah amplop coklat ditemukan terselip di bawah pintu posko. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan kasar, "Berhenti, atau mayatmu akan ikut jadi penghuni kolam." Ardi menggenggam kertas itu erat, nafasnya memburu. Ia sadar, semakin dalam ia menggali, semakin besar pula bayangan gelap yang mengintai. Dan nama itu terus terngiang di kepalanya. Sutarman. Sosok yang belum pernah ia lihat langsung, tapi bayangannya sudah terasa lebih menakutkan daripada siapapun. Sore itu,
Hujan tipis membasahi desa Sumberjati. Tanah merah di jalan desa berubah becek, sawah memantulkan cahaya kelabu dari langit mendung. Suasana desa terasa berat, seakan setiap sudut menyimpan rahasia yang menekan dada setiap orang. Di posko, Ardi duduk menatap peta besar yang penuh dengan lingkaran merah dan garis penghubung. Setiap titik adalah lokasi orang hilang, dan semakin ia perhatikan, semakin jelas bahwa semua garis itu selalu kembali mengarah ke desa ini. Rian masuk tergesa-gesa, nafasnya memburu. "Pak Ardi, saya lihat lagi truk abu-abu itu. Kali ini berhenti di rumah kosong dekat sawah. Sopirnya turun sebentar, lalu masuk. Saya yakin mereka sembunyikan sesuatu di sana." Ardi menatapnya serius, lalu memberi isyarat pada dua rekannya. "Ayo, tunjukkan jalannya." Mereka bertiga menuju rumah yang dimaksud. Bangunan tua itu berdiri di pinggir sawah. Atapnya bocor, dindingnya berlumut, jendela kayunya rapuh. Dari luar tampak tak berpenghuni, tapi begitu pintu tua itu didorong, bau menusuk langsung menyeruak campuran antara apek, obat bius, dan sisa darah kering. Rian menutup hidung dengan tangan. Tubuhnya bergetar. Ardi melangkah hati-hati, matanya menyapu ruangan gelap itu. Di lantai tanah, mereka menemukan tikar usang, seutas tali tambang, kain penutup mulut, dan botol obat penenang yang masih terbuka. Bekas jejak kaki terlihat jelas, masih basah, menandakan tempat itu baru saja digunakan. Ardi menunduk, menyentuh tanah dengan ujung jarinya. Ya Tuhan, jadi benar. Desa ini bukan cuma tempat buangan. Ini tempat transit. Korban ditahan di sini sebelum dibawa keluar. Suasana hening, hanya suara rintik hujan di atap seng yang berlubang. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Dari arah jalan kecil, seorang wanita paruh baya berjalan tertatih. Wajahnya penuh keriput, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Tangannya gemetar memegang selendang lusuh. "Pak polisi, tolonglah anak saya." Suaranya bergetar. "Rini, sudah 2 minggu hilang. Orang-orang bilang dia kabur, tapi saya tahu itu tidak benar." Ardi menatapnya lembut. "Ibu, apakah sempat melihat sesuatu sebelum Rini menghilang?" Wanita itu, Bu Ratna, mengangguk pelan. "Malam terakhir, ada mobil hitam berhenti di depan rumah. Saya dengar suara dari dalam, suara yang sangat saya kenal. Suara itu mirip sekali dengan Pak Lurah Darmaji." Hening seketika. Rian terperanjat, mulutnya terbuka tanpa kata. Ardi menatap Bu Ratna lama, merasakan darahnya mendidih. Ia menggenggam tangan wanita itu erat. "Bu, percayalah, kami akan berusaha. Kebenaran ini pasti akan terungkap." Air mata Bu Ratna jatuh deras. "Saya tidak peduli lagi kalau anak saya sudah tidak kembali, tapi saya mohon, jangan biarkan anak-anak lain jadi korban." Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Ia melihat wajah penuh luka seorang ibu, dan di saat yang sama, bayangan ibunya sendiri muncul di benaknya. Dua perempuan, dua nasib yang hancur oleh keserakahan orang-orang berkuasa. Di luar, hujan semakin deras. Rintik di atap seng terdengar seperti dentuman drum yang mengiringi sumpah Ardi dalam hati. "Apapun yang terjadi, saya tidak akan mundur. Saya akan bongkar semua ini. Demi ibuku, demi Rini, demi semua perempuan yang jadi korban." Namun ia tahu, setiap langkah berikutnya akan semakin berbahaya. Darmaji bukan sekadar kepala desa, dan Sutarman, ia belum terlihat, tapi bayangannya semakin kuat. Malam itu, Ardi kembali ke posko. Ia menatap peta besar dengan mata berkilat. Di salah satu sudut peta, ia menuliskan dengan tinta merah, "Rumah kosong, titik transit." Dan di bawahnya, ia menambahkan satu kalimat pendek yang membuat bulu kuduknya sendiri merinding. Ada orang dalam desa yang ikut mengatur semua ini. Beberapa hari setelah penemuan rumah kosong itu, suasana desa Sumberjati semakin mencekam. Warga mulai berbisik-bisik di warung kopi, sebagian takut, sebagian penasaran. Nama Pak Lurah Darmaji kadang terdengar lirih, tapi segera dibungkam oleh suara lain. Seolah ada dinding tak kasat mata yang membuat orang enggan membicarakannya terlalu jauh. Di posko, Ardi menatap tumpukan bukti yang semakin banyak. Laporan transaksi mencurigakan, catatan gudang kosong di Solo, hingga kesaksian Bu Ratna, semuanya mengarah pada satu hal. Jaringan ini bukan main-main, dan Darmaji tampaknya lebih dari sekadar kepala desa yang dermawan. Malam itu, Ardi memutuskan turun sendiri.
Ia menyalakan motor dinasnya, melaju pelan di jalan tanah yang gelap. Angin malam membawa bau lumpur sawah, suara jangkrik bersahut-sahutan. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sebuah truk abu-abu masuk perlahan ke desa. Lampunya dikecilkan, rodanya berderit pelan. Naluri penyidiknya langsung bekerja. Ia mematikan lampu motornya, lalu mengikuti dengan jarak aman. Truk itu berhenti di sebuah gudang tua dekat sawah. Dua pria turun, membuka pintu belakang. Dari dalam terdengar benturan logam. Lalu samar-samar, suara tangisan tertahan. Ardi menahan napas. Itu jelas suara manusia. Masih ada korban hidup. Namun sebelum ia bisa bergerak, sebuah motor muncul dari arah belakang. Lampunya dinyalakan terang, menyapu ke arah Ardi. Dua pria berhelm hitam menatap tajam ke arahnya. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia sadar, ia sedang diawasi. Daripada identitasnya terbongkar, ia segera mematikan mesin dan menyembunyikan diri di tepi sawah. Dari kegelapan, ia hanya bisa melihat truk itu kembali bergerak, menghilang di tikungan. Ardi mengepalkan tangan, gagal mengikuti, tapi ia kini yakin ini bukan pesugihan. Ini perdagangan manusia. Pagi harinya, ancaman itu semakin jelas. Saat Ardi keluar dari posko, ia menemukan ban mobil dinasnya kempis. Di kaca depan terselip secarik kertas dengan tulisan kasar, "Berhenti mencari, atau nama keluargamu akan ikut diukir di kolam." Rian yang ikut melihat wajahnya pucat. "Pak, mereka tahu siapa Anda." Ardi menepuk bahunya. "Itu artinya kita semakin dekat dengan kebenaran. Jangan takut, Rian. Justru sekarang kita tidak boleh berhenti." Namun ancaman itu segera berubah menjadi aksi nyata. Malam berikutnya, saat Ardi menelusuri jalan kecil menuju sawah untuk memeriksa laporan warga, suara knalpot meraung dari belakang. Dua pria berhelm hitam mendekat cepat. Salah satunya mengayunkan parang panjang. Refleks, Ardi membanting setang motornya ke arah pematang. Roda selip, tubuhnya terpelanting ke tanah becek. Pisau itu melintas hanya sejengkal dari tubuhnya. Kedua pria itu berbalik, hendak menyerang lagi. Namun suara sirene patroli terdengar dari kejauhan. Mereka panik, segera kabur ke arah hutan bambu. Ardi terengah-engah, lututnya berdarah, tubuhnya penuh lumpur. Tapi matanya menyala dengan tekad baru. Mereka mulai panik, artinya aku sudah terlalu dekat, gumamnya. Keesokan paginya, ia memanggil Rian ke posko. Pemuda itu pucat melihat luka di lengan Ardi. "Pak, mereka mencoba membunuh Anda." Ardi mengangguk pelan. "Mulai sekarang, jangan pernah berjalan sendirian. Kalau ada orang asing mendekat, segera kabari saya. Ingat, keselamatanmu lebih penting." Rian menelan ludah, tapi matanya penuh tekad. "Saya tidak akan mundur, Pak. Saya juga tidak mau desa ini terus jadi tempat terkutuk." Di meja posko, laporan baru masuk. Tim intelijen menemukan transaksi rutin antara rekening Darmaji dan perusahaan milik Sutarman. Jumlahnya besar, selalu disamarkan lewat proyek desa, jalan, lapangan, bahkan acara keagamaan. Ardi menatap bukti itu dengan dada sesak. Semakin jelas, Darmaji dan Sutarman bekerja sama. Namun ia juga sadar, semakin dalam ia menggali, semakin besar ancaman yang mengintai bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Rian, bahkan warga biasa yang tak tahu apa-apa. Malam itu, Ardi duduk di kamar kontrakan sederhana yang disediakan warga. Lampu redup menerangi buku catatannya. Ia menulis dengan tangan gemetar. Truk abu-abu, gudang tua, uang Sutarman, Darmaji pusat kendali. Mereka tahu namaku. Mereka mengincarku. Ia menutup buku, lalu menatap kosong keluar jendela. Angin malam bertiup, membawa suara bambu berderit. Desa Sumberjati tampak tertidur, tapi Ardi tahu, bayangan besar sedang mengintai. Dan di tengah kesunyian itu, ia berjanji dalam hati, mereka bisa menakut-nakutiku, tapi aku tidak akan mundur. Beberapa hari setelah insiden penyerangan di jalan sawah, suasana posko di balai desa terasa semakin berat. Ardi masih sibuk menulis catatan di meja kayu yang penuh coretan merah. Di papan besar, nama-nama korban terhubung dengan garis-garis yang mengarah pada dua titik utama, Darmaji dan Sutarman. Pagi itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan posko. Dari dalam turun seorang pria berjaket kulit hitam, wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Ia memperkenalkan diri dengan suara mantap. "Nama saya Raka Dirgantara. Saya dari Kepolisian Pusat Jakarta. Atasan menganggap kasus ini terlalu besar untuk ditangani sendirian. Saya ditugaskan mendukung Anda."
Ardi menjabat tangannya, merasakan genggaman yang kuat. Ada sedikit rasa lega di dadanya. Selama ini, ia merasa berjalan sendirian, melawan bayangan raksasa. Kini, setidaknya, ia punya rekan. Namun Raka segera menambahkan dengan suara rendah, tapi ingat, di pusat pun ada orang-orang yang mungkin sudah terbeli. Kita harus berhati-hati. Ucapan itu membuat Ardi terdiam. Ia tahu benar, uang bisa membeli banyak hal, termasuk aparat. Itu berarti lingkaran gelap Sutarman lebih luas dari yang ia bayangkan. Belum sempat mereka duduk lama, pintu posko terbuka. Rian masuk tergesa-gesa, wajahnya pucat, nafasnya memburu. Pak Ardi, saya lihat truk abu-abu itu lagi. Kali ini berhenti di rumah kosong dekat sawah. Sopirnya masuk sebentar, lalu keluar lagi. Saya yakin mereka sembunyikan sesuatu di sana. Ardi dan Raka saling berpandangan. Kita harus cek sekarang, kata Ardi tegas. Mereka bertiga menuju rumah kosong itu. Hujan rintik turun, membuat tanah licin. Bangunan reot itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Atapnya bocor, dindingnya lembab, jendela kayunya berderit saat angin menerpa. Begitu pintu didorong, bau menusuk langsung menyeruak. Campuran apek, obat bius, dan darah kering memenuhi udara. Ardi menyalakan senter, menyapu ruangan gelap itu. Di lantai tanah, ada tikar usang, tambang yang terpotong, kain penutup mulut, dan botol obat penenang terbuka. Jejak kaki masih basah, seakan baru saja ada orang di sana. Rian menutup mulutnya dengan tangan. Astaga, jadi benar. Desa ini bukan cuma tempat buangan. Ini tempat transit korban. Ardi mengangguk pelan, suaranya berat. Mereka menahan korban di sini sebelum dibawa keluar. Raka segera mengeluarkan kamera, memotret satu persatu barang bukti. Kita harus pastikan semua ini aman. Begitu orang-orang Darmaji tahu kita menemukan tempat ini, mereka pasti akan menghapus jejak. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara langkah pelan. Ketiganya menoleh, bersiap. Namun yang muncul bukan anak buah Darmaji, melainkan seorang wanita tua. Wajahnya penuh keriput, matanya sembab, tubuhnya gemetar. Itu Bu Ratna. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak Polisi, tolonglah anak saya. Rini hilang 2 minggu lalu. Orang bilang dia kabur, tapi saya tahu bukan itu." Ardi mendekat, menatapnya dengan lembut. "Ibu, apakah sempat melihat sesuatu sebelum Rini menghilang?" Bu Ratna mengangguk pelan. "Malam terakhir, ada mobil hitam berhenti di depan rumah. Saya tidak sempat lihat siapa di dalam, tapi saya kenal suaranya. Itu mirip sekali dengan suara Pak Lurah Darmaji." Ruangan hening. Rian terperangah, matanya membelalak. Ardi mengepalkan tangan, merasakan darahnya mendidih. Ia menggenggam tangan Bu Ratna erat. "Bu, percayalah, kami akan berusaha. Kebenaran ini pasti akan terungkap." Air mata jatuh di pipi Bu Ratna. "Saya tidak peduli lagi kalau anak saya tidak kembali. Tapi saya mohon, jangan biarkan anak-anak lain jadi korban." Kata-kata itu menancap dalam di hati Ardi. Ia melihat bukan hanya seorang ibu yang kehilangan anak, tapi juga seluruh wajah penderitaan warga desa. Dalam bayangannya, wajah Bu Ratna bertemu dengan wajah ibunya sendiri. Malam itu, kembali di posko, Ardi menuliskan catatan dengan tangan gemetar. Rumah kosong. Titik transit. Suara Darmaji didengar saksi. Sutarman. Pengendali. Korban masih ada yang hidup. Raka menatapnya serius. Kalau semua ini benar, kita tidak sedang berhadapan dengan kriminal kecil. Ini jaringan besar. Dan mereka pasti sudah tahu kita mendekat. Ardi menutup buku, lalu menatap langit malam dari jendela. Angin dingin berembus, membawa suara daun bambu berderit. Desa Sumberjati tampak tertidur. Tapi Ardi tahu, bayangan gelap semakin mendekat, dan ia berjanji dalam hati, selangkah lagi, aku tidak akan berhenti. Malam di Solo terasa berat, langit gelap tanpa bintang, udara lembab menyelimuti jalanan sepi di sekitar stasiun barang. Deretan kontainer tua berjejer di dekat rel kereta. Sebagian berkarat, sebagian tampak seolah ditinggalkan. Namun bagi Ardi dan Raka, tempat itu bukan sekadar gudang kosong ini, titik pusat yang berkali-kali muncul dalam catatan logistik milik perusahaan Sutarman. Mereka tiba dengan mobil sewaan sederhana, meninggalkan identitas resmi di posko. Berpakaian biasa seperti warga kota, keduanya menyelinap di balik bayangan kontainer. Dari kejauhan,
Lampu sorot menerangi halaman gudang besar yang catnya sudah mengelupas. Beberapa mobil mewah berjejer rapi di depan bangunan itu. Pria-pria berjas hitam dan berjaket kulit mondar-mandir dengan wajah tegas, senjata terselip di pinggang. Suara tawa keras sesekali terdengar dari dalam. Ardi berbisik pelan. Jumlah mereka banyak, tapi ini kesempatan. Kalau kita beruntung, kita bisa lihat siapa saja yang ada di dalam. Raka mengangguk, matanya tajam. Tenang, kita tidak menyerang malam ini. Kita kumpulkan bukti. Mereka merayap mendekati dinding gudang yang retak. Dari celah kecil di antara papan kayu yang lapuk, Ardi bisa melihat sebagian isi ruangan. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Di dalam, belasan perempuan duduk lemas di lantai. Tangan terikat, mulut ditutup kain. Wajah mereka pucat, sebagian menangis tertahan. Di sampingnya, seorang pria gempal berjalan mondar-mandir dengan pistol di tangan. Ardi hampir melangkah maju, namun Raka cepat menahan bahunya. Jangan, kita belum siap. Rekam dulu. Dengan tangan gemetar, Ardi mengangkat ponsel kecil, merekam wajah para penjaga, nomor kendaraan, dan kondisi para korban. Setiap detik terasa panjang. Setiap suara napas terasa begitu keras di telinga mereka. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar dari luar. Pintu besar gudang berderit keras saat dibuka. Semua penjaga menunduk hormat ketika dua sosok keluar dari kendaraan mewah yang baru tiba. Ardi menahan napas. Yang pertama turun adalah seorang pria besar dengan jas mengkilap, wajahnya keras, senyumnya tipis penuh arogansi. Itulah Sutarman, pengusaha logistik yang selama ini hanya jadi nama di atas kertas. Kini, ia berdiri nyata di depan mata Ardi. Dan di sampingnya, muncul sosok yang lebih mengejutkan. Pak Lurah Darmaji, kepala desa yang dielu-elukan warga, yang dikenal ramah, dermawan, dan selalu hadir di acara desa. Malam ini wajahnya berbeda, senyumnya dingin, langkahnya mantap seolah ia bukan lagi pemimpin desa, melainkan bagian dari permainan besar. Ardi merasakan darahnya mendidih. Raka, di sampingnya, berbisik dengan nada tegang. Astaga, jadi benar. Darmaji terlibat langsung, keduanya masuk ke gudang, berjabat tangan erat, lalu berbicara dengan suara yang cukup keras untuk terdengar sampai keluar. Jumlah sudah disiapkan. Suara berat Sutarman terdengar. Jalur laut minggu depan harus lancar, jawab Darmaji singkat. Ardi menahan diri agar tidak langsung menerobos. Kata-kata itu sudah cukup menjadi bukti kuat, tapi kemudian kalimat lain membuat bulu kuduknya merinding. Ada penyidik dari pusat yang mulai usil, namanya Ardi Nugraha. Suara Sutarman terdengar dingin. Darmaji tertawa kecil. Kalau dia terlalu dekat, kita tahu apa yang harus dilakukan. Ardi merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Mendengar namanya disebut di tengah pembicaraan para dalang, membuat nyawanya seolah hanya seutas benang. Ia menatap Raka, matanya tajam. Raka mengangguk, memberi isyarat untuk segera mundur. Pelan-pelan mereka merayap meninggalkan tempat itu. Setiap langkah terasa berat, seakan bayangan Sutarman dan Darmaji mengikuti di belakang. Baru ketika cukup jauh, keduanya berlari menembus kegelapan malam, napas terengah. Sesampainya di mobil, Ardi menjatuhkan diri ke kursi dengan dada naik turun. Raka menyalakan mesin, lalu berkata pelan namun tegas, sekarang kita tahu, Sutarman adalah otak, Darmaji adalah wayang, dan mereka sudah tahu nama kita. Ardi menatap keluar jendela, melihat lampu gudang yang semakin menjauh. Rahangnya mengeras, mereka bisa punya uang, mereka bisa punya orang dalam, tapi mereka tidak akan bisa menutup kebenaran selamanya. Di dashboard mobil, ponsel Ardi masih menyala. Rekaman wajah Sutarman dan Darmaji jelas terekam. Bukti itu kini menjadi nyawa mereka. Namun Ardi tahu satu hal. Mulai malam ini, ia bukan hanya penyidik. Ia sudah menjadi musuh langsung dari jaringan gelap yang berkuasa. Dan itu berarti, nyawanya benar-benar dalam hitungan waktu. Pagi itu, udara di desa Sumberjati terasa pengap. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah. Namun bukan itu yang membuat dada warga terasa berat. Malam sebelumnya, beberapa pria tak dikenal berkeliling desa dengan motor. Mereka tidak banyak bicara, hanya tertawa kecil sambil melempar cat merah ke dinding posko dengan tulisan besar, "Pengkhianat." Rian yang melihatnya pertama kali gemetar. "Pak Ardi." Mereka sudah mulai main terang-terangan. Ardi hanya menghela napas panjang. Itu pesan halus Rian. Mereka ingin warga takut.
ingin membuat kita mundur. Namun siang harinya, ancaman berubah nyata. Seorang pemuda desa ditemukan di sawah dalam kondisi setengah sadar. Tangannya terikat, mulutnya disumpal kain. Dadanya ditempeli secarik kertas bertuliskan, "Inilah nasib bagi yang ikut melawan." Warga geger. Ketakutan mulai merayap lagi. Beberapa ibu menarik anak-anaknya, pulang lebih cepat dari sekolah. Bapak-bapak memilih berdiam di rumah. Bisik-bisik di warung kopi semakin ramai. Sebagian mulai meragukan Ardi. Kalau polisi itu terus di sini kita bisa celaka semua. Tapi kalau dia pergi, siapa yang melindungi kita? Ah, jangan sok berani. Mereka orang besar. Kita ini cuma orang desa kecil. Rian mendengar percakapan itu, wajahnya memerah. Ia berdiri di tengah warung, suaranya bergetar namun lantang. Kalau kita terus diam, sampai kapanpun mereka akan injak kita. Desa kita sudah lama jadi tempat buangan. Apa kalian tidak muak? Suasana hening. Beberapa orang menunduk. Sebagian lagi menghela napas panjang. Malamnya, Ardi mengumpulkan beberapa warga di rumah Bu Ratna. Ruangan sempit itu penuh sesak. Wajah-wajah muram menatapnya dengan campuran takut dan berharap. Ardi berdiri di depan mereka, suaranya tegas namun hangat. Kalian sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Anak-anak hilang, istri-istri tidak kembali. Saudara-saudara kalian lenyap tanpa kabar. Semua jejak membawa kita pada satu nama, Darmaji. Orang yang kalian sebut pelindung justru dalang semua ini. Hening menyelimuti ruangan. Bu Ratna, dengan mata berkaca-kaca, maju selangkah. Kalau polisi seperti Bapak saja berani melawan, kenapa kami harus terus diam? Saya sudah kehilangan anak, tapi saya tidak mau ibu-ibu lain merasakan hal yang sama. Saya siap membantu. Pelan-pelan, suara setuju bermunculan. Para pemuda menawarkan diri untuk berjaga di jalan masuk desa. Para ibu berjanji akan mengawasi setiap gerak-gerik orang asing. Ardi menatap mereka dengan sorot mata yang penuh api. Mulai malam ini, kita bentuk kelompok kecil. Kalian tidak perlu bertarung. Cukup laporkan setiap gerakan asing, setiap motor, setiap truk yang lewat. Catat jam dan cirinya. Ingat, informasi adalah senjata pertama kita. Rian berdiri, wajahnya penuh tekad. Biar saya pimpin pemuda, Pak. Kami bisa bergantian jaga malam di jalan masuk desa. Ardi menepuk bahunya. Bagus. Tapi jangan pernah sendirian. Ingat, nyawa kalian berharga. Malam turun perlahan. Dari posko, Ardi, Raka, dan Rian memantau laporan warga. Jam 9, seorang pemuda berlari tergesa masuk ke posko. Pak, truk abu-abu itu muncul lagi. Mereka berhenti di rumah kosong yang kemarin. Ardi bangkit cepat. Raka menyiapkan kamera. Rian ikut dengan wajah tegang. Mereka menuju lokasi dari kejauhan. Lampu truk menyala redup. Beberapa pria mengangkat karung besar. Angin malam membuat salah satu karung terbuka sedikit, memperlihatkan jari tangan yang terkulai. Rian menahan nafas keras, hampir berteriak. Ardi cepat menepuk bahunya. Tenang, jangan sampai mereka tahu kita mengawasi. Raka memotret dengan cepat. Wajah-wajah para penjaga terekam jelas. Saat truk bergerak lagi, mereka mengikuti dari jarak aman. Jalanan sepi, hanya suara mesin yang memecah malam. Truk itu berhenti di gudang dekat jalur kereta barang. Dari balik semak, Ardi dan Raka mengintip. Malam itu, jumlah orang lebih banyak. Beberapa mobil mewah parkir di depan gudang. Dan di sana, kembali terlihat Sutarman turun dari mobil hitam diikuti Darmaji. Mereka berjabat tangan erat lalu masuk ke gudang. Rian mengepalkan tangan, wajahnya merah. Pak Lurah, dia benar-benar ada di sana. Ardi menahan bahunya. Belum saatnya. Kita butuh bukti, bukan emosi. Namun tiba-tiba, sorot senter menyapu semak tempat mereka bersembunyi. Seorang penjaga berteriak lantang. Hei, ada yang di sana. Lampu sorot diarahkan. Ardi, Raka, dan Rian panik. Mereka segera merangkak mundur. Beberapa detik kemudian, suara tembakan memecah malam. Tanah di dekat kaki Rian berhamburan. Mereka berlari menembus kegelapan sawah, napas terbakar, tubuh basah kuyup oleh lumpur. Baru setelah cukup jauh, mereka berhenti terengah-engah. Rian memegangi lututnya, matanya masih membesar karena takut. Pak, saya kira kita mati tadi. Ardi menepuk bahunya, suaranya berat. Kalau mereka sudah menembak, artinya kita sudah menyentuh sesuatu yang besar. Mulai sekarang, giliran mereka yang harus takut. Pagi di desa Sumberjati terasa berat.
Hujan semalam meninggalkan genangan di jalan tanah, lumpur menempel di kaki setiap orang yang melintas. Namun yang lebih berat bukanlah cuaca, melainkan suasana hati warga. Setelah insiden tembakan di gudang malam itu, desas-desus makin ramai. Sebagian warga takut, sebagian lagi mulai marah. Mereka sadar, desa kecil mereka bukan lagi tempat damai. Di posko darurat, Ardi duduk menatap papan penuh catatan. Garis-garis merah di sana kini menyerupai jaring laba-laba dengan dua titik pusat, Darmaji dan Sutarman. Di sampingnya, Raka membuka laptop, menyalin data ke beberapa perangkat. Kita tidak bisa lagi hanya menunggu, kata Raka tegas. Bukti sudah banyak, tapi kalau kita bergerak tanpa dukungan penuh dari pusat, nyawa kita taruhannya. Ardi mengangguk pelan, matanya masih menatap papan. Benar, tapi kalau kita berhenti di sini, semua korban hanya akan jadi nama di kertas. Kita tidak bisa biarkan itu. Rian, yang duduk di pojok dengan wajah gelisah, mengepalkan tangan. Pak, kalau kita terus menunggu, mereka akan bebas membawa korban lagi. Desa ini sudah ketakutan terlalu lama. Saya tidak mau hanya diam. Ardi menoleh, menatap pemuda itu lama. Ia melihat sesuatu berbeda pada Rian. Bukan lagi sekadar ketakutan, melainkan keberanian yang mulai matang. Keberanianmu penting, Rian. Tapi ingat, kita harus cerdas, bukan hanya nekat. Belum sempat mereka bicara lebih jauh. Seorang pedagang sayur bernama Pak Joyo datang tergesa-gesa. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Pak Ardi, tadi pagi saya lihat Pak Lurah Darmaji bertemu dengan dua pria asing di dekat sawah. Mereka bawa koper hitam. Setelah itu, ada truk masuk diam-diam. Ardi langsung mencatat cepat. Jam berapa? Sekitar pukul 5 pagi. Saya pura-pura tidak lihat. Takut celaka. Raka menatap Ardi tajam. Itu artinya pertemuan besar. Bisa jadi pengiriman besar akan segera terjadi. Menjelang sore, warga mulai berdatangan ke posko. Wajah mereka masih dipenuhi kecemasan, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, keberanian kecil yang mulai tumbuh. Bu Ratna, maju ke depan. Suaranya bergetar tapi mantap. Pak Ardi, kalau Bapak butuh mata dan telinga, kami siap. Jangan biarkan Darmaji terus menipu kami dengan senyumnya. Beberapa pemuda ikut bersuara. Kami akan berjaga di jalan masuk desa. Kalau ada truk atau motor asing, kami catat. Kami tidak mau terus jadi penonton. Ardi menatap mereka dengan sorot penuh api. Baik, mulai malam ini, kita bentuk kelompok jaga. Kalian tidak melawan dengan senjata. Kalian melawan dengan informasi. Catat setiap gerak-gerik. Ingat, informasi adalah senjata pertama kita. Suara setuju bergemuruh di ruangan sempit itu. Untuk pertama kalinya, warga desa Sumberjati mulai berdiri bersama. Malamnya, Ardi, Raka, dan Rian memantau laporan warga dari posko. Peta besar di meja penuh dengan tanda-tanda baru. Jam truk lewat, ciri-ciri motor asing, lokasi pertemuan rahasia. Raka menutup laptopnya. Wajahnya serius. Kalau kita ingin menjatuhkan Darmaji, kita harus bongkar jalur Sutarman lebih dalam. Dia otaknya. Tanpa dia, Darmaji hanya wayang. Ardi mengangguk. Benar, kita harus serang pusatnya. Saat itu, suara gonggongan anjing terdengar dari luar. Seorang pemuda berlari ke posko, nafasnya tersengal. Pak, saya lihat lagi truk abu-abu itu. Mereka berhenti sebentar di rumah kosong, lalu keluar membawa karung besar. Ardi segera berdiri, wajahnya menegang. Itu berarti pengiriman sudah dekat. Raka menatapnya tajam. Kalau begitu, kita harus susun rencana besar. Kita tidak bisa lagi hanya mengawasi. Kita harus pastikan mereka tertangkap basah. Dan kali ini, tidak boleh ada celah. Ardi mengepalkan tangan. Ya, kita akan buat mereka jatuh dengan bukti mereka sendiri. Di luar, malam semakin larut. Angin berhembus membawa bau lumpur sawah. Desa tampak tertidur. Tapi di dalam posko kecil itu, strategi mulai disusun. Untuk pertama kalinya, Ardi merasa ia tidak sendirian. Ia punya Raka, ia punya Rian, dan yang terpenting, ia kini punya warga desa Sumberjati yang berani berdiri. Namun ia juga sadar, semakin dekat mereka dengan kebenaran, semakin besar pula bahaya yang menunggu, dan dalam hatinya, Ardi berbisik lirih, seolah berbicara kepada ibunya yang sudah lama hilang. Bu, saatnya mendekat, saatnya membuka topeng mereka. Aku tidak akan mundur. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Posko darurat di balai desa berubah menjadi pusat komando kecil. Peta besar tergelar,
Foto-foto terpasang rapi, dan daftar nama-nama yang harus diwaspadai tertulis tebal. Lampu minyak berkelap-kelip, menciptakan bayang-bayang panjang di dinding kayu. Di tengahnya, Ardi, Raka, dan Rian sedang membagi tugas dengan serius. Ada 3 titik rawan, kata Raka sambil menunjuk peta: gudang tua, rumah kosong dekat sawah, dan jalan masuk utama desa. Mereka biasanya lewat-lewat jalur itu ketika membawa barang. Rian menatap peta dengan mata menyala. Pemuda akan berjaga di jalan masuk. Kami akan catat setiap kendaraan, jam, plat, jumlah orang. Bu Ratna mengangguk. Suaranya serak tapi tegas. Ibu-ibu akan mengawasi gerakan di pasar dan sekitar masjid. Kalau ada yang mencurigakan, bunyikan kentongan 2 kali. Pembagian tugas sederhana tapi efektif. Raka memastikan kamera gadget dan ponsel disiapkan, sementara Ardi memeriksa ulang bukti yang akan dikirim ke Jakarta begitu operasi dimulai. Semua tahu satu hal, malam ini bukan sekadar pengintaian ini, kesempatan untuk memaksa jaringan gelap itu mengambil langkah yang bisa dibuktikan. Malam semakin larut, angin berhembus dingin dari arah sawah, membawa aroma tanah basah. Di jalan masuk desa, sekelompok pemuda berjaga berkelompok, tubuh mereka bergetar namun mata mereka tegap. Rian berdiri di depan, memimpin mereka dengan napas panjang. Ingat aturan, bisiknya, kita bukan polisi. Jangan ambil risiko berbahaya, catat saja, tugas kita adalah jadi mata dan telinga. Di sisi lain, Ardi dan Raka menyelinap mendekati gudang yang sering digunakan Sutarman. Mereka memilih titik pengintai yang strategis, balik kontainer berkarat, dengan jarak aman. Di tangan Raka, kamera kecil terpasang, siap merekam setiap wajah yang keluar masuk gudang. Waktu berlalu dengan lambat, pukul 12 malam, sebuah truk abu-abu perlahan melintas mendekati desa. Lampunya dikecilkan seperti biasanya. Jantung semua yang berjaga berdebar. Rian memberi isyarat lewat sinyal kecil. Pemuda segera mencatat nomor truk dan ciri sopir. Truk berhenti di rumah kosong. Beberapa pria turun cepat, membawa karung-karung besar. Dari kejauhan, ada suara-suara tercekik seperti rintihan. Rian menggigit bibir, menahan nafas. Ia mengirim pesan diam-diam ke Ardi. Truk di titik A, gerak sekarang. Ardi membalas singkat. Tunggu. Kita tunggu mobil lain datang. Jangan gegabah. Tak lama kemudian, satu mobil hitam meluncur pelan posisi sempurna menurut pola intel yang mereka kumpulkan. Di dalam mobil itu, pria-pria berjas turun dan menuju gudang tua. Salah seorang berjalan dengan langkah mantap, sosok yang sudah tidak asing lagi di catatan mereka. Pengawal dengan postur besar. Raka menekan tombol rekam. Lampu redup di gudang memantulkan siluet-siluet. Nadi semua di posko terasa seperti diperas. Malam itu mereka tidak lagi sekadar menonton bukti akan ditangkap kamera. Tiba-tiba, dari dalam gudang, 2 sosok muncul. Seorang pria berjas melepas mantel, menepuk bahu seseorang sambil tertawa kecil. Ardi menelan ludah. Sinar lampu menyingkap wajah itu sebentar. Seorang pria bertubuh besar, muka dingin, gerak lambat, Sutarman. Di sampingnya, sosok lain muncul. Kepala Desa Darmaji, mengenakan baju batik lusuh, namun wajahnya tampak tenang seperti biasa. Mereka berbicara singkat, lalu berjalan menuju truk. Rian yang berjaga menahan sebentar sebelum mengirimkan kode. Mereka terlihat. Sutarman dan Darmaji ada di sana. Pesan itu meluncur ke Ardi dan Raka. Di posko, beberapa wanita menahan napas. Bu Ratna menepuk tangan, menahan gemetar. Tapi rencana harus tetap berjalan tertib. Bukti kuat yang terekam akan membuat mereka takluk di pengadilan, bukan sekadar di pengadilan rakyat. Ardi menekan tombol pada radio kecil, memberi instruksi akhir pada tim pusat yang akan segera menyusul. Namun mendadak, suara mesin motor meraung mendekat. Lampu sorot menembus kegelapan. Seorang penjaga dari pihak Sutarman menunggu, seolah sudah mencium sesuatu. "Siapa di sana?" teriaknya. Sekejap, suasana tegang berubah menjadi rawan. Raka menengadah, melihat beberapa bayangan bergerak cepat. Mereka hampir ketahuan. Rian menggenggam bambu dengan tangan gemetar. "Lari!" bisik Ardi singkat. Malam itu berubah jadi kekacauan terkontrol. Beberapa lampu senter menyapu semak-semak, bunyi langkah kaki, dan suara peringatan pendek dari radio. Namun yang paling penting, kamera Raka sudah merekam pertemuan Darmaji dan Sutarman, serta nomor truk yang mengangkut karung. Bukti yang selama ini mereka cari kini berada di tangan walau dengan risiko besar. Ardi,
Raka, dan Rian terpaksa mundur melalui jalan berlumpur, napas terengah, hidung mereka masih terasa bau obat dan lumpur. Hati mereka berdetak kencang bukan hanya karena kabur, tapi karena sadar apa yang baru saja mereka miliki. Satu rekaman yang bisa membuka segalanya. Di posko, Bu Ratna menangis hening, melihat layar ponsel yang menunjukkan wajah Darmaji dan Sutarman. Tangisnya bukan semata duka. Ada kelegaan samar bahwa topeng itu kini mulai terkelupas. Namun bahaya belum usai. Mereka tahu, setelah ini, Sutarman dan Darmaji akan bereaksi. Malam itu adalah titik balik, bukti di tangan mereka, tapi ancaman juga makin dekat. Dan di antara desah napas yang berat, Ardi menatap ke arah langit gelap lalu berbisik, "Besok pagi, kita kirim semuanya ke Jakarta. Ini saatnya kebenaran muncul ke permukaan." Daun yang tipis menyelimuti desa Sumberjati, seperti selimut yang enggan terangkat. Langit kelabu, embun menggantung di ujung daun, namun di udara ada getar tegang yang sulit diabaikan. Malam sebelumnya membuat warga terjaga, dan pagi itu semua tahu tidak ada jalan kembali ke masa tenang. Di posko darurat, layar ponsel menampilkan rekaman yang direkam Raka. Wajah-wajah yang dulu tampak dermawan kini terbuka. Pak Lurah Darmaji dan Sutarman berdiri di samping truk abu-abu, berbicara tanpa tedeng aling-aling. Nomor truk telah tercatat, wajah para penjaga terekam jelas. Bukti-bukti itu disalin ke beberapa perangkat dan dibungkus rapi siap dikirim ke Jakarta. Ardi berdiri di depan papan, menatap garis-garis merah yang kini terasa seperti tali yang akan mengikat para pelaku. Di sampingnya, Raka mengecek komunikasi dengan tim pusat. Ada ketegangan. Operasi penjemputan harus dilakukan cepat, terkoordinasi, dan di saat yang sama hati-hati karena jaringan ini memiliki banyak kaki. Jika pusat turun sekarang, kita harus pastikan warga aman, kata Raka dengan suara yang tak kalah tegang. Kami tidak mau ada korban yang jatuh sia-sia saat razia. Ardi mengangguk. Ia memanggil beberapa perwakilan warga, menjelaskan rencana singkat. Tim pusat akan datang. Mereka akan berpencar menutup gudang, rumah kosong, dan rumah-rumah yang dicurigai. Satu tim akan memastikan kolam-kolam dikuras ulang untuk bukti tambahan. Warga diminta tetap tenang, tinggal di rumah masing-masing kecuali yang ditunjuk untuk membantu logistik. Ketika sinyal radio bergetar dan mobil taktis dari kepolisian pusat memasuki jalan desa, napas warga terasa tercekat. Dari dalam mobil, petugas berpakaian lengkap turun cepat dan tertib. Di belakang mereka, beberapa warga yang berani berdiri mengamati. Wajah mereka pucat namun penuh harap. Bu Ratna menggenggam foto Rini erat di tangannya. Bibirnya bergerak lirih berdoa. Operasi terakhir itu berjalan seperti adegan yang lama tertunda. Truk yang nomor dan rutenya tercatat dihentikan tak jauh dari gudang. Para penjaga yang biasanya gagah kini kaget ketika dikelilingi barisan aparat. Sutarman mencoba mengelak, namun ketika petugas membuka rekaman dan menunjukkan bukti transaksi serta video, senyumnya menghilang. Darmaji yang berdiri di sampingnya tampak linglung topeng keramahan yang selama ini menutupi wajahnya mulai retak. Penangkapan berlangsung cepat. Anak buah yang melawan diberi peringatan, sebagian lain dipaksa berlutut. Suara teriakan, tangisan, dan tak sedikit protes memenuhi udara, namun semuanya terekam sebagai bagian dari bukti besar yang akhirnya menutup jalur-jalur kebohongan. Sutarman dan Darmaji diborgol, dan langkah mereka menuju mobil tahanan disaksikan oleh banyak mata. Warga menonton campuran perasaan, lega, benci, marah, dan takjub. Beberapa berteriak memaki, beberapa menangis. Ardi berdiri di ujung kerumunan, tubuhnya lelah namun matanya berkaca-kaca. Ia mengingat janji yang pernah diucapkannya pada seorang ibu, yang wajahnya kini tidak asing lagi di antara kerumunan. Ibunya sendiri. Namun kemenangan itu bukan tanpa harga. Saat razia berlangsung, ditemukan lagi beberapa jenazah yang tersimpan rapi, ditutupi karung di gudang lain. Ada juga perempuan yang berhasil diselamatkan, wajah mereka hancur oleh trauma, tapi hidup. Para penyintas dipeluk oleh warga yang menyambut mereka dengan tangisan campur syukur. Bu Ratna mendekati salah satu korban dan memegang tangan perempuan itu lama seperti merasakan napas anaknya yang hilang. Keesokan harinya, suasana desa berubah bukan menjadi riang, melainkan hening penuh duka dan refleksi. Media mulai berdatangan. Kamera menyorot wajah warga. Kisah-kisah tentang anak-anak yang hilang dan keluarga yang hancur menjadi berita nasional. Pemerintah daerah mengumumkan penyelidikan lanjutan dan janji reformasi terdengar dari pejabat yang hadir. Di balai desa yang kini penuh berkas dan saksi, Ardi duduk menulis laporan panjang.
Tangannya gemetar saat menulis nama-nama korban. Ia tahu perkara ini akan panjang pengadilan, koridor birokrasi, upaya membongkar kaki-kaki lain dari jaringan. Tetapi untuk saat ini, ia memandang sekitar dan merasakan napas warga yang sedikit lebih lepas. Perasaan itu membuatnya menangis pelan di balik meja kayu. Raka menghampiri, menepuk bahunya. Kau sudah melakukan hal yang benar, bisik Raka. Tapi ingat, kebenaran belum sepenuhnya selesai. Akan ada pengaruh yang mencoba mengaburkan fakta. Kita harus tetap waspada. Di pekarangan, warga bergotong royong. Mereka membersihkan sisa-sisa kengerian, menyingkirkan puing, menutup kembali jalan yang dirusak, merapikan rumah yang dipenuhi trauma. Ada upaya kecil untuk mengembalikan kehidupan sehari-hari. Anak-anak kembali bermain di pematang, wanita menanak nasi di dapur. Namun ada juga bisik-bisik yang tak hilang begitu saja. Tuduhan, luka, dan pertanyaan mengapa hal ini bisa terjadi begitu lama. Malamnya, warga mengadakan pertemuan kecil. Obor dinyalakan, bukan untuk perang, tetapi untuk peringatan. Pengingat, agar jangan pernah lagi membiarkan ketungguan menjadi tempat berkembangnya kejahatan. Ardi berdiri di tengah lingkaran itu, memegang foto ibunya yang kini telah terkonfirmasi. Suaranya pelan, namun penuh tekad. Kita sudah mengambil langkah besar, katanya. Tetapi keadilan bukan hanya ditangkapnya pelaku. Keadilan adalah ketika korban mendapatkan suara, keluarga mendapat jawaban, dan desa ini belajar untuk saling menjaga. Aku berjanji akan terus mengawal proses hukum ini, sampai benar-benar tuntas. Bu Ratna menyeka air mata, lalu menatap ke arah kumpulan warga. Ia mengangkat suaranya kecil namun tegas. Jangan biarkan anak-anak kita hidup dalam ketakutan lagi. Mari kita jaga satu sama lain. Di bawah langit yang kini sedikit lebih tenang, Desa Sumberjati menutup hari dengan luka yang terbuka namun dengan harapan yang mulai tumbuh. Mereka tahu jalan panjang masih menanti persidangan, pemulihan, dan pembelajaran. Namun untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, mereka merasakan satu kebenaran mengikat. Ketika keberanian dan kebersamaan bertemu, topeng-topeng besar pun bisa terangkat. Matahari sore menurunkan cahayanya perlahan di Desa Sumberjati. Sawah-sawah yang dulu retak karena kemarau kini mulai disirami air dari hujan yang datang beberapa minggu terakhir. Udara yang dulu pengap dengan bau busuk kolam kini berangsur kembali segar, bercampur aroma tanah basah. Namun di balik semua itu, ada luka yang tidak akan hilang dalam waktu singkat. Setelah penangkapan Sutarman dan Darmaji, kehidupan desa perlahan kembali berjalan. Pasar kembali ramai, anak-anak berlarian di pematang, dan suara kentongan ronda terdengar lagi di malam hari. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang kini lebih berhati-hati, lebih waspada, dan lebih berani untuk bersuara. Ardi Nugraha, sang penyidik muda, masih menetap sementara di desa. Ia duduk di teras rumah kontrakan kecil sambil menatap sawah yang menguning. Di tangannya, sebuah foto ibunya yang kini sudah dipastikan menjadi salah satu korban. Air matanya jatuh perlahan. Bukan hanya karena kehilangan, tetapi juga karena janji yang akhirnya ia tepati. Bu, bisiknya, aku sudah menemukan kebenaran, dan aku akan terus melawan agar tidak ada lagi yang mengalami nasib sepertimu. Raka datang menghampiri, menepuk bahunya dengan tenang. Kau tidak hanya menuntaskan kasus Ardi, kau sudah mengembalikan nyawa bagi desa ini. Ingatlah, kebenaran bukanlah akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Tak jauh dari sana, Rian Adiputra bersama pemuda desa lainnya membersihkan jalan menuju kolam. Mereka ingin menghapus sisa kengerian yang pernah bersemayam di sana. Di wajah Rian ada gurat lelah, tapi matanya penuh tekad. Sejak malam ia melihat Darmaji di borgol, ia merasa tanggung jawabnya sebagai anak desa makin besar. Aku tidak mau desa ini kembali ditipu dengan senyuman palsu, katanya kepada kawan-kawannya. Kalau kita bersatu, tidak ada yang bisa menginjak kita lagi. Di balai desa, warga berkumpul mengadakan doa bersama. Bu Ratna berdiri di depan, membawa foto anaknya Rini. Dengan suara bergetar ia berkata, anak saya memang tidak kembali, tapi saya bersyukur kebenarannya terbuka. Kita semua harus belajar, jangan pernah diam jika ada kejanggalan, karena diam berarti membiarkan kejahatan tumbuh. Kata-katanya disambut tangis dan anggukan. Warga sadar, selama ini mereka terlalu percaya pada topeng kekuasaan. Kini mereka belajar bahwa menjaga satu sama lain lebih penting daripada tunduk pada rasa takut. Malam itu, obor kembali dinyalakan.
bukan lagi sebagai simbol perang, melainkan sebagai tanda persatuan. Anak-anak duduk di pangkuan ibu mereka, para pemuda berdiri dengan gagah, dan orang-orang tua berdoa dengan khusyuk. Ardi berdiri di tengah lingkaran itu, menatap wajah-wajah penuh harap. "Jangan pernah biarkan ketakutan menguasai kalian lagi," katanya dengan suara lantang. "Kekuatan desa ini ada pada persatuan. Selama kalian bersatu, tidak ada yang bisa menipu kalian." Sorak setuju menggema. Kali ini bukan karena marah, tetapi karena semangat yang lahir dari keberanian. Langit malam bertabur bintang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, warga desa Sumberjati bisa tersenyum bersama. Mereka tahu perjalanan masih panjang, proses hukum, pemulihan trauma, dan membangun kembali kepercayaan. Tapi malam itu mereka yakin satu hal, mereka tidak lagi sendiri. Ardi menggenggam foto ibunya di saku, menatap langit, lalu berbisik pelan. "Bu, aku sudah menepati janji, dan aku akan terus berjuang, bukan hanya untukmu, tapi untuk semua yang tak bersuara." Cerita desa Sumberjati berakhir dengan luka yang dalam, tapi juga dengan harapan yang lahir dari kebersamaan. Dari tragedi yang kelam, muncul keberanian baru. Dan semoga bagi siapapun yang mendengar kisah ini, menjadi pengingat. Jangan pernah diam ketika ketidakadilan terjadi di depan mata, karena diam berarti memberi ruang bagi kejahatan untuk tumbuh.